Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Amikal Jamil, alhamdulillah di 10 Zulhijjah 1442 Hijriah ini Amikal Jamil hadir di penjualan kambing sapi Jawa ya. Hari ini kita ingin lihat kambing yang sesuai dengan syarat kurban ya, dimana syarat kurbannya itu kambingnya harus sehat ya, giginya sudah tanggal gitu ya, sudah itu dia tidak ada cacat, baik di kaki, di mata, di telinganya ya, dan giginya lebat ya. Kita akan coba sesuai dengan sunnah ya. Yuk kita lihat. Banyak apa itu? Mas, ini berapa tahun mas? Putih, kambing. Saya nanya, berapa tahun? Ini 2 tahunan lebih pak. Udah tanggal ya? Iya udah tanggal. Opak. Terus rampas. Lihat. Nah, lihat, biar dia direkam. Wah, awan nih, wah, awan dia. Mau dipotong nih. Tanggal lu, rampas ini pak namanya. Suruh dia geret. Kalau itu di situ masih ada 4. Di situ masih ada 4. Yang coba yang hitam. Kalau yang hitam itu semi super. Caranya gitu ya. Hah? Caranya itu. Nih sahabat, kenapa saya beli kambing ya? Bahwa dalam kurban ini yang dibenarkan untuk kurban itu binatang ternak. Nah, binatang ternak itu ada 3, onta, sapi, dan kambing. Nah, kadarullah, Ana suka makan kambing nih, ya. Jadi gua ambil kambing ya. Ya kebetulan tadi yang ditawarkan ada yang super, ada yang super. Nah, sekarang mau yang mana gitu ya? Yang ini bersih. Sama aja, asal itu kotor doang. Ini kagak ya? Yang mana Jit? Ini. Ya untuk kita bisa dapat kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya selain kita melihat dia kambingnya sehat, rukunnya tercapai ya, seperti dia tidak cacat gitu ya. Dan yang paling penting ini cara pembayarannya, rezeki untuk membeli kambing ini. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita membeli dari rezeki yang haram, ya, dari hasil yang haram. Tentunya kita harus menjaga rezeki halal lah untuk kita membeli kambing ini yang untuk kita korbankan, ya. Karena apa? Allah tidak akan menerima kalau dari rezeki yang haram, ya. Itu perhatikan tuh. Perhatikan benar-benar ya sahabat AMDK ini, kalau kita ingin berkurban
kita belanjakan dari rezeki yang halal. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Jadi yang dipilih yang mana, Jit? Ini yang kita pilih nih. Ya Pak, yang bersih ya. Ya. Yang sehat dan sampai ya. Ini kita jadi ya Pak ya. Saya langsung berikan kepada Anda. Terima kasih. Ya Toib, untuk pemotongan kurban itu sendiri ya sahabat, kita bisa melakukannya pada hari ini di 10 Zulhijjah ya, ataupun nanti di hari-hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Disitulah kita masih dibenarkan untuk berkurban ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau hari ini tidak bisa melakukan, masih ada 3 hari ke depan ya, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah ya. Jadi nggak usah kita tergopoh-gopoh kalau misal saat ini belum bisa melakukannya ya. Mungkin saking banyaknya, mungkin anunya terbatas, tidak boleh kita melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kita ikuti ya. Syariat itu mencari yang terbaik ya. Kita mencari yang terbaik ya, jangan sampai kita ada yang dilanggar ya. Kita bisa lakukan semua. Syariat Islam itu mudah, ad-dinu yusrun. Yang penting kita tahu syariat itu mudah sehingga kita tidak berbenturan satu dengan yang lain. Sahabat MDK, ini jangan sampai antum, saya bilang tadi agama itu mudah ya, perhatiin. Karena masih banyak orang berpikir kalau satu kambing itu 1 orang ya. Ya kalau sapi 7 orang ya. Tidak, ikhwafillah ya. Tidak, ikhwafillah ya. Jadi untuk satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Ya, bisa untuk satu keluarga. Inilah yang dibilangkan agama itu mudah. Tapi kalau kita uangnya sudah berlebih banyak, dia satu-satu, nggak ada masalah. Tapi jangan berpikir bahwa satu kambing 1 orang. Itu yang harusnya kita jadi perhatian, bahwa satu kambing bisa untuk satu keluarga. Malah justru Rasul pada waktu itu 2 kambing untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat muslim ya, umat Islam yang belum bisa berkurban. Jadi Nabi Muhammad itu memikirkan umatnya ya, nggak sampai kita tidak memikirkan. Jadi kalau kita ada ya untuk diri kita, untuk keluarga kita ya, orang tua kita yang sudah meninggal bisa dapat semuanya ya. Jadi jangan lisan kita ini bakhil ya untuk menyebutkan keluarga kita bisa ikut berkorban bersama kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ini dari mana? Dari kantor saya Seragen. Saya dari Seragen, Masya Allah. Ini anunya kegiatan antum ketika Zulhijjah ya. Ini dari Tasik kan nanti Oh, dari Tasikmalaya. Nah, ini dari Tasikmalaya hadir ya di Jatimakmur ini, Masya Allah. Berapa di sini? Alhamdulillah tahun ini kita sekitar 115 sapi. Jadi kita khusus loh, jadi spesialis sapi Bali. Alhamdulillah kita sudah tahun ke-13. Tahun ke-13, Masya Dari Allah. tahun pertama dulu cuma 2 ekor ya. Oh, gitu ya? 2 ekor? Itu pun nggak sengaja. Jadi usaha ini apa? Kita kan jualan apa? Awal-awal itu merantau di Jakarta ya, Pak. Jualan roti kering. Karena waktu itu saya belum kenal dengan ini ya, yayasan yang saya bisa ngajar. Ya, jadi basic Sekarang saya aku pendidikan. ngajar di mana nih? Saya sekarang ya sama teman-teman bikin pondok di Jogja dan Pondok di Jogja gratis. Pondok apa nih, Ustaz? Nasrul Sabilin aja. Nasru Sabilin aja. Sabilin aja. Pondok Tafis atau Tafid. Pondok Tafis? Insya Allah itu nanti target kita 2 tahun mereka 2 tahun hafal Quran. Ya. Masya Allah, Dan barakallah. nanti insya Allah kita akan ajarin ya mereka entrepreneur. Jadi usaha. Dan cakep, alhamdulillah kita juga ada usaha selain ini ya Bang, korban. Itu keluarga kita ada bakmi Jawa. Itu sudah 12 cabang. bakmi Jawa. Iya, 12 Oh, cabang. mie Jawa ya. Mie Jawa. Jangan pakai baknya. Oh, banyak. Bak itu kan daging bak. Oh, gitu. Mie Jawa. Mie Jawa. Yang minyak gede-gede itu kan. Oh, enak itu. Saya sudah seneng dulu waktu itu sering makan mie Jawa itu di Palembang. Masya Allah, ya, Iya, betul. Ini mie Jawa ini enak banget ini. Ya, enak banget deh. Yakinin. Dengan Ustaz
Abu Ahmad. Nah, Abu Ahmad tadi itu Ahmad Rayyan Ismail tuh. Cucu saya Ahmad Lucu ya, Rayyan Mas? Ismail. Iya. Barakallah. Baru 2 juz, Oh, 2 3 juz. juz. Ini semua keluarga dari Tasik. Iya, dari Tasik. Ini dari Tasik juga Om ya, motornya. istrinya dari Tasik. Oh, dari Tasik juga. Lebih Oh. muda tapi Om, Pak. Oh, dari Lebih muda dari saya. Nah, ini transaksi antum dengan bank gimana? Kita lewat ya BSI kita sekarang. BNI Syariah. Oh, Masya Sama Allah. BSM, sekarang jadi BSI. BSI ya. Iya, saya Jadi nggak- kalau BNIS itu benci neraka, idamkan surga. Lari ke BSI, berkahnya surga, insya Allah. Kalau BSM itu kan bank syariah mandiri yang juga jadi BSM, jadi BSI juga BSI. kan. Nah, dia jadi motornya. Ya mudah-mudahan ini memberikan kebenaran dan juga memberikan dakwah kepada umat bahwa kita sebagai seorang muslim ketika bertransaksi muamalah ini berhubungan dengan bank, cari bank syariah. Atau mungkin bank syariahnya belum sempurna, kita sama-sama kritisi beliau untuk menyempurnakan. Kan tidak ada semua yang sempurna kalau kita Iya. manusia kan, Ustaz? Benar ya? Paling enggak kita sudah ini kan. Ya kita nyampein doang, jangan sampai menghakimi. Nah, kira-kira Ustadz Ahmad, apa kira-kira nasihat untuk sahabat AMDK? Baik ini dalam masalah kurban maupun dalam bentuk transaksi keuangan. Bisa disampaikan. Mudah-mudahan AMDK gitu ya. Iya, AMDK itu Abu Muhammad Duyono Hussein Al-Jambi. Tapi untuk saat ini AMDK itu amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Masya AL-nya itu amal lainnya. Jambi. Jambi itu tempat lahir saya, tapi untuk dakwah ini Jambi jangan antum menolak bank Islam. Nah, Ya insya Allah ya. Ya. Mungkin saya mengapresiasikan mudah-mudahan memudahkan Ya. dan juga tim ya. Dan usaha ya. Paling nggak ya walaupun kecil tapi ada usaha. Tebar kurban udah kelar belum? Allah nanti yang akan memberikan. Masya Allah, barakallah. Nah, Ya mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi kepada sahabat MDK. Lihat Ustadz Ahmad ya, dia ngajar di pondok tapi entrepreneur nih, jualannya dari 2 ekor sapi. 15 kambing, sekarang alhamdulillah 12 ekor, 15 kambing, sekarang 115 sapi. Kambing 100 lebih. Kambing juga 100-an lebih, Masya Allah kan, Allah berkahi dari tahun ke tahun. Nah bagaimana dengan antum? Tinggalkan riba, karena riba itu akan menghancurkan. Nah ini buktinya dia bebas riba, terus bertambah. Ya, Dan kita siap untuk memberikan istilahnya apa, pelatihan. oh Masya Allah. Entrepreneur ya? Entrepreneur asatid ya. Mereka itu mengajar ya. Kadang apa ya, kita kasihan ya. Mungkin dari sisi Makan bareng sering. keuangan ya, gaji mereka kecil. Makanya begitu beli ini Saya masih ingat ya, istilah ketika awal-awal dulu Oh, iya. di Jakarta ya. Belajar Oh, sama ditarik-tarik. Ustadz Guna Yazid. Yazid Jawas, Bogor. Beliau menasihatkan agar apa? Ingat Kita sunnah? dari para duat itu apa? Agar memiliki usaha. Jadi jangan mengharapkan apa? Ya, dari dakwah kita. Nah, Jadi itu yang saya sehingga pegang. ketika kita berkata benar tuh tidak ragu. Betul. Karena kita nggak ada Gak pesan ada apa-apa, ikatan ya. nggak ada Gak ikatan. ada pesanan. Iya, ini kan saya sering ngomong karena dulu ketika saya ngomong syariah, karena saya pegawai, saya bilang saya nggak pegawai lagi, saya bebas Udah gitu, bebas, Pak. nggak ada ikatan apapun. Nggak, waktu saya jadi pegawai pun saya nggak ada punya ikatan, saya takutnya hanya kepada Allah. Nah, ketika kita takut hanya kepada Allah, menyampaikan kebenaran itu ringan. Jadi kalau masih orang masih ada ragu menyampaikan kebenaran, pasti ada ikatan. Beliau tahu lah dalam orang. Nah, Katakan yang hak. boleh ngomong berubah, ya. riba aja kagak berani kan aneh gitu kan. Ngomong kafir kagak berani, padahal ini perkataan Allah. Nah itu, ya alhamdulillah kita tetap sesuai ya ketika kita berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Al-Sunnah yang dipahami para sahabat. Nggak ada yang susah di dunia ini. Semua sudah dijamin oleh Allah. Baik dalam amalan kita maupun dalam kegiatan kita hari-hari. Ya. Rezeki sudah dijamin. Jamin. Betul kan? Kan mengejar sebagaimana pemain itu mengejar kita. Nah, sama dengan kematian kita sembunyi di situ. Akan datang. Ngejar. Allah, ini pas banget nih ketemu. Akan Lihat apa? di mana kita itu pasti sesuai dengan yang kita ingin. Dan ini mudah-mudahan Ustaz, doa yang saya selalu panjatkan, ya Allah, pertemukan hamba-Mu ini dengan orang-orang terbaik pilihan.
kita ke dalam terbaik pilihan Allah, insya Allah. Dan makanya saya senang sekali hari ini. Dan saya selalu dapat nasihat. Tolong nasihatin saya. Insya Allah. Apa yang butuh nasihat dari saya? Sekarang mungkin di masa pandemi yang berakhir, kita berdoa segera angkat di pandemi. Amin. Ya, kita persiapkan. Jadi di sisa umur yang kita miliki ya, kan paling berapa tahun sih? 60 ya? Iya, kalau itu 63-an lah gitu ya, kayak sampai gitu. 70 ya. Ah, Kata ah. Rasul itu kan. 60, Baru 70. umati imah baina siti wa sab'ina. Nah, Ya. Dan jarang apa? di Yang atas melampaui usia cara. tersebut. Kalau ada itu sedikit, bonus. maka apa? Persiapkan ya. Istilahnya apa? Sebelum kita menghadap Allah Jalla Jalla. Ya. Kita persiapkan apa? Meninggalkan apa? Ya, amanah salat. Ya. Dan kita berusaha mencetak santri-santri ya. Karena itu saya apa? Terinspirasi ketika tahun 94 ya. Saya itu mendaftar di pondok pesantren. Yang waktu itu saya lihat memang bagus ya. Ya. Ternyata apa? Dari 1000 yang ya mendaftar itu cuma 100 ya. Dan saya termasuk yang masuk di sini. Oh, Tapi qadarullah apa? Gara-gara duit ya, akhirnya apa? nggak bisa. Saya ditolak. Ini. Ya. Jadi nangis sampai apa? Ketika kita apa? Nanti bisa ya. Saya akan wujudkan pesantren yang semurah murahnya. Ya. Atau bisa gratis ya. Masya Allah. Dan ternyata apa? Kita dipertemukan dengan salah satu teman kita ya, Mas Mufti. Insya Allah ya, beliau termasuk donasi kita ya. Dan juga ibu-ibu di sekitar Jogja itu ya, Masya Allah mereka Senin Kamis ya, santri kita puasa ya, Senin Kamis dibantu. Bahkan Ramadan kemarin 1 bulan penuh ya, buka bersama, iftarnya sama sahurnya dikasih. Nah, itu pasti Allah Harus berani temui. ya, harus berani memulai Pak. Ya, kita harus ada aksen. Ya, jadi kadang orang banyak berpikir ya, saya pengajar tapi apa? Saya belajar juga apa ya? Kalau pengajar mungkin dokter ya, orang yang kerja di kantor itu pakai otak kiri ya. Ya. Kalau kita kiri kanan. Ah, Ini kiri kanan. Ya, bingung ya. otak kanan yang Iya, luar kita biasa, harus jarang berani. kita pakai itu. Betul. Jadi kadang orang kalau melihat itu tangan sampai 100 lebih. Apa mungkin? Kalau nggak habis gimana? Alhamdulillah. Oh, udah kan yang namanya kambing ini habis ini. Alhamdulillah. Sekarang habis Pak. Tinggal berapa itu? 3 Iya, ekor. jadi kalau kambing itu saat ini kita ketika saya berjalan kita sudah dengungkan ke masyarakat makanan terbaik itu kambing. Kalau sudah ada kambing nggak ada makanan yang lainnya. Betul, betul. Iya, yang selama ini ditanggung oleh masyarakat. Iya, kadang apa ya, salah itu kadang apa jeroan yang itu harusnya Wah, itu jangan. dimakan ya. Jangan. Nah, itu jangan. Karena pada waktu kejadian itu saya masuk rumah sakit ketika hijrah, saya masuk rumah sakit. Terus masuk ke dalam kapsul itu keluarlah penyakit darah tinggi, kolesterol, asam urat. Satu obat dari dokter tidak ada satupun yang saya makan. Saya mengucapkan alhamdulillah. Iya. Apa alhamdulillah? Karena di situ Allah ingin beritahu bahwa istri itu nyuapin saya. Oh ini rupanya, karena selama itu jalan-jalan kan, pas sakit istri nyuapin. Oh ini rupanya berkahnya. Iya. Ternyata 2 hari saya istirahat, hari ketiga saya minta pulang. Disodorilah satu surat, kalau mati nggak akan jawab. Oh ya udah, jangan 1, 10 pun saya tanda tangani gitu kan. Mati dengan apa? Karena mati bukan karena sakit. Mati tadi rezeki udah nyampe. Iya. Iya kan? Nah, informasi yang ingin saya sampaikan, ketika keluar dari rumah sakit itu tidak dibawa ke rumah. Dibawa kemana, Ustaz? Dia kemana? Nanti pikirkan, ketika keluar dari rumah sakit tidak dibawa ke rumah oleh istri saya, dibawa kemana? Ke rumah makan daging kambing. Padahal tadi sakitnya apa? Darah tinggi, kolesterol, asam urat. Dibawa ke rumah makan daging kambing. Dan sejak saat itu sampai detik ini hampir tiap hari makan daging kambing. Makanya saya kurbannya kambing. Itu. Jadi beri juga informasi, kambing ini binatang berkah. Nggak mungkin nyusahin kita gitu loh. Dan ini memang betul, kalau saya sudah ada kambing, nggak ada lagi makanan yang lain. Nah itu kira-kira Ustaz. Jadi saya senang sekali pertemuan ini, mudah-mudahan ini pertemuan yang diberkahi Allah. Amin. Di 10 Zulhijjah ya. Bulan yang berkah, hari yang berkah, dapat ustadz yang berkah insya Allah ya. Ya, ustadz dan juga entrepreneur. Jadi tidak meninggalkan dunia loh ketika sudah jadi ustadz. Nah, ini dia orangnya ya, Ustadz Ahmad ya. Mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi bahwa, dan saya juga ingin sampaikan murah mahal Ustadz. Ya, Ustaz, ya. Jadi antum nggak usah ragu-ragu Ustaz. Orang bermaksiat aja berani ngeluarin uang banyak loh. Masa mau dapatkan akhirat nggak berani ngeluarin?
Nah, makanya saya kasih tahu murah, berapapun antum kasih angka, ketika orang bisa ambil itu murah. Jadi bukan lihat ini lagi, murah itu ketika bisa dibeli, berapapun antum kasih angka ini, saya bisa beli murah. Iya. Tapi ketika antum kasih angka, saya nggak mampu membeli, itu mahal. Itu mahal. Jadi kalau kita nggak mampu beli, mahal. Nah itu makanya banyak dibilang, ya mahal, om dia nggak bisa masuk. Iya kan? Coba kalau dia bisa masuk, murah, berapapun. Nah itu jangan sampai kita terprovokasi antara murah mahal, sehingga kita tetap milihnya bank riba. Karena layanan, karena murah, kita milih bank riba. Karena riba itu rayuan iblis berujung azab. Mantap ya. Iya kan, di situ ada bunga. Bunga ya. Padahal itu jangan dikatakan bunga ya. Kalau bunga kan kesannya pasti orang seneng katanya. bunga. Anak kasih tahu. Nah, anak kasih tahu nih, Ustaz. Iya. Bunga itu bertambah uang. Ya, orang yang dapat bunga itu bertambah. Masih ada hurufnya Pak, NGA, neraka ganjaran amalnya. Jadi dia bertambah uang, neraka ganjaran amalnya. Nah, makanya dia pengen nama bagus, kita kasih arti yang tidak bagus gitu. Sehingga gitu. Nah itulah, mudah-mudahan ini pertemuan. Saya terima kasih. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di jannah. Jazakallah khair. Masya Allah, sahabat MBK, kita bertemu dengan Ustadz yang luar biasa, Ustadz Ahmad. Dia seorang entrepreneur ya, pengajar di tahfiz Quran, tapi dia mengajarkan kita belajar ekonomi juga gitu ya. Dan dia ingin membentuk pondok yang dimudahkan, siapa saja bisa masuk, gratis gitu ya. Dan itu tentunya jangan mau kalau mau minta gratis, kita harus bayar. Mau ngejar akhirat gratis, mau dunia berani bayar mahal. Jadi murah mahal tuh bukan itu ya. Jadi kalau mau masuk ke pondoknya jangan mau yang gratis, gua bayar Ustadz gitu, gua pengen dapat akhirat, gua nggak mau dapat dunia aja gua berani bayar, masa nggak akhirat gua mau gratis ya. Kecuali orang-orang yang betul-betul dia harus kita gratiskan. Siapa dia? Anak-anak yatim. Siapa dia? Orang-orang yang betul-betul tidak mampu ya. Insya Allah kita dimudahkan Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.